Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Evelia Rimadani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Pasarpan 1 Kabupaten Pasuruan. Untuk kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Bapak Taufik Hidayat. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT Satuan Pendidikan SDN Pasarpan 1. Untuk saat ini saya akan melakukan pra-observasi pada kegiatan kucing supervisi akademik. Oke. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelasnya Bapak, gitu ya Pak? Ya. Adapun beberapa percakapan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, Bu, ini sudah tertuang pada modul ajar yang telah saya buat, yaitu yang pertama melalui kegiatan demonstrasi murid mampu mengidentifikasi mekanisme proses pernapasan manusia dengan tepat. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, melalui galeri walking murid mampu mengurutkan organ pada sistem pernapasan ini dalam pernapasan manusia dan secara urut. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Nah, begitu. Bagaimana dengan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Untuk area pengembangan ini saya berfokus pada pengetahuan, Bu, khususnya pada mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, ini harapan saya anak-anak nanti dapat mengetahui dengan tepat tentang keduanya, sehingga anak-anak nanti mengetahui tentang bagaimana mekanisme proses pernapasan manusia dan juga bagaimana urutan-urutan pada organ pernapasan manusia. Jadi fokus pada pengetahuan. Jadi baik Bapak, jadi area pengembangan yang ingin dicapai Bapak yaitu dari aspek pengetahuan ya Pak? Iya, betul. Nah, saya ingin mendengar ya Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran atau mode pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya gitu Pak. Baik, Bu, untuk
ini ya untuk strategi pembelajarannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi masih bersama dengan saya Aprilia Rimadani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Pasuruan 1 Kabupaten Pasuruan. Untuk kali ini saya masih tidak sendirian karena ditemani oleh Bapak Taufik Hidayat sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Bu. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Pak, untuk percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi di dalam kelas Bapak? Perasaan, Bu, ya ini? Iya Bapak. Perasaan saya tegang, Bu. Tegang, Karena iya, Bu, karena saya belum terbiasa, Bu. Itu, Bu. Tapi alhamdulillah, Bu, berjalan dengan lancar, jadi sudah lega sekarang, Bu. Iya Bapak. Itu, Bu. Alhamdulillah ya Bapak sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bapak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan, Bu, ya, tentunya saya itu membuat perangkat pembelajaran, Bu, ya. Ya. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan, Bu, yaitu mampu mengidentifikasi mekanisme proses pernapasan manusia dengan tepat. Itu yang pertama, Bu. Yang pertama ya. Yang kedua, itu murid itu mampu mengurutkan organ pada sistem pernapasan manusia dengan lutut, Bu. Jadi untuk area pengembangan mungkin itu, Bu, dari aspek pengetahuan, Bu. Jadi area pengembangannya yang Bapak ambil itu dari aspek pengetahuan gitu ya Pak? Pengetahuan, Bu. Ya. Betul, Bu. Baik Pak. Jadi menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil Pak? Kalau menurut saya, Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu, ya. Namun memang masih ada kekurangan, Bu. Jadi dikatakan berhasil ya karena berjalan dengan baik, tapi di samping itu juga banyak sekali kekurangan-kekurangan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan, Bu. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, dengan sesuai yang sudah Bapak rencanakan ya Pak. Tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang menurut Bapak itu
menjadikan Bapak itu menjadi resah ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira nih Pak, kendala-kendala apa yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang dihadapi Bu itu Bu, kan gambaran saya itu sebenarnya kan pembelajaran itu berjalan dengan lancar, siswa aktif semuanya, apalagi saya menerapkan pembelajaran yang berkelompok, saya membagi kelompok Bu ya. Ini gambaran saya atau keinginan saya itu siswa itu aktif semua, semuanya mengambil peran Bu. Jadi mereka dengan aktif pembelajaran itu mereka akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Namun setelah saya lakukan pembelajaran Bu dan diobservasi oleh Ibu sendiri, tadi kan akan Bu ya terlihat beberapa anak ini yang kurang dalam mengambil perannya Bu, sehingga ada beberapa anak yang kurang aktif Bu, itu loh. Mungkin kendalanya itu Bu. Itu Pak ya, tadi saya juga melihat bahwasanya ada yang jahil, temennya dijailin gitu Pak ya. Terus tadi sempat ada yang itu Pak ya, keluar kelas izinnya kencingnya kamar mandi. Iya, betul. Itu sering Pak terjadi seperti itu Pak dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Iya Bu, karena anak-anak ini kan kalau sudah pengen kencing itu langsung lari Bu. Itu Pak ya. Iya, jadi yang meninggalkan kelas seperti itu Bu. Ya gimana lagi namanya anak mau kencing Bu. Iya Pak. Mau saya panggil lagi nih takut kencing di kelas Bu, lucu nanti Bu ya. Iya Pak. Mungkin itu juga menjadi kendala Bu dalam pembelajaran ini. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi Pak, mungkin karena tadi saya lihat alasannya tadi mau ke koperasi itu enggak sekali 2 kali tuh Pak anak itu Pak. Iya Bu, itu juga menjadi kendala Bu ya. Yang pulpennya nggak dibawa, kemudian lupa nggak mau garis, akhirnya izin lagi mau ke koperasi mau membeli Bu. Ini kan ketika selama izin ini kan ketinggalan juga Bu. Nah itu juga ya Pak ya yang mempengaruhi berkurangnya pengetahuannya anak. Iya itu betul sekali. Iya Pak. Baik Pak, jadi ada beberapa siswa tadi ya Pak ya yang terlibat kurang aktif Pak ya. Iya betul. Untuk Pak, untuk cara mengendalikannya ya Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak bagaimana ya Pak cara mengendalikan mereka itu? Kalau mengendalikan ini Bu ya, untuk yang anak yang keluar kelas izin kencing, kemudian anak yang keluar kelas izin ke koperasi. Nah ini kalau untuk kencing kayaknya nggak bisa Bu ya, karena memang saya harus memberikan izin. Karena kan kalau kencing di kelas nanti malah tambah masalah. Itu kan bahasa semua nanti kelas orang itu ya. Iya Pak, merepotkan nanti. Iya. Tapi kalau untuk yang di koperasi ini mungkin nanti saya sosialisasikan kepada anak-anak bahwa perlengkapan ATK ini harus disediakan sebelum pembelajaran ini. Kemudian untuk yang kurang aktif, kurang mengambil peran dalam kelompoknya, ini mungkin saya dapat melakukan dengan mengetahui gaya belajar. Ya, kan gaya belajar itu kan yang saya ketahui ada visual, ada audio, ada kinestetik. Nah ini pengen saya ketahui sehingga ketika nanti pembagian kelompok Bu, ini anak-anak ini berdasarkan gaya belajar. Nah kalau sudah seperti itu mungkin anak-anak nanti bisa mengambil perannya masing-masing. Dan juga ini juga berdasarkan minat belajar. Di samping saya juga melakukan tes diagnostik yang gaya belajar, saya juga pengen mengetahui minat belajar
siswa, sehingga anak-anak nanti saya kelompokkan juga di samping berdasarkan daya belajar juga berdasarkan minat. Kenapa? Karena kalau berdasarkan minat anak-anak ini kan senang gitu loh. Iya. Karena minatnya bernyanyi, nanti pembelajarannya diselingi dengan bernyanyi dan Jadi lain sebagainya. Jadi untuk mengasesmen anak-anak ini, mengobservasi anak-anak ini, yang Bapak lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik Iya, betul. atau diagnostik saja atau diagnostik non kognitif, Bapak? Oh iya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Yang saya akan lakukan ini selain tes diagnostik non kognitif, ini juga saya akan melakukan tes diagnostik kognitif Bu ya, berkaitan dengan sejauh mana murid saya ini memahami materi yang akan dipelajari, sehingga dari sini juga bisa mengelompokkan anak berdasarkan ini juga Bu, sehingga ketika saya mau memberikan bimbingan itu tahu sejauh mana, sedalam mana saya memberikan bimbingan terhadap kelompok yang kemampuannya atau kemampuan terhadap pemahaman materi ini rendah, kemudian sedang dan tinggi. Itu Bu. Jadi yang Bapak lakukan nanti itu melakukan asesmen diagnostik kognitif ya Bapak? Iya, Nah, betul. ya. Baik Bapak, jadi itu adalah rencana Bapak ke depannya ya Pak? Iya, betul. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan belajar anak-anak, Iya. kenyamanan gaya belajar anak-anak, dan mereka Bapak berusaha untuk mencari kenyamanan itu melalui dengan proses dengan melakukan gaya belajar masing-masing menggunakan gaya belajar visual yang terdiri dari tadi itu Pak ya, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, seperti itu ya, yang akan Bapak lakukan dengan asesmen diagnostis kognitif tadi itu Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Pak. Iya. Oke Pak, saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya yang ya semoga nantinya bisa terrealisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Bapak punya rencana untuk melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi itu? Untuk waktunya Bu ya, ini saya belum tahu Bu ya, tapi secepatnya akan saya lakukan Bu, karena untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik daripada yang saya lakukan ini, insya Allah secepatnya Bu, biar ada perubahan pada pembelajaran saya Bu. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak lakukan, dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa terrealisasikan dengan cepat dan berhasil ya Pak. Amin. Oke, percakapan pasca observasi kita hari ini saya akhiri ya Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.